dia nggak ngambil Harit atau dia nggak ngambil Joy duluan karena ini magical yang bakal terlalu banyak. Katakan Joy Harit di dalam satu tim, Radiant Armor, Athena Shield itu udah 2 hero langsung kayak nggak ada damage gitu. Atau mau bisa kadang-kadang Joy XP loh. Bisa sih. Iya kan? M6 aja kita lihat Joy XP. Makanya, Iya, tapi bisa aja. kalau ngelihat dari mid lane-nya juga ya yang masih belum kelihatan nih dari kedua belah tim. Diambil Haritnya dulu sekarang. Iya kan? Kita pernah ngelihat tim Liquid waktu itu membawakan Granger dan juga Novaria di mana poke damage-nya dari kejauhannya itu itu. PR banget juga. Dan kemarin juga kan sempat Moreno pakai kan Novaria. Tapi sebenarnya aku kalau ngeliat Moreno aku kangen Valentinanya dia sih. Wah iya lagi Valentina ngambil Way of Dragon tuh gue gak akan lupa tuh. Cowok yang lawannya waktu itu gue lupa siapa. Itu gak pernah flicker ulti. Moreno dong yang pakai flicker ulti duluan, pakai Valentina dia. Ya yang KW lebih aktif yang KW lebih aktif pun emang. Tapi ngelihat dari kombinasi kemarin juga ya sempat Novaria dan Moskov berarti ya. Novaria Moskov waktu itu sempat dimunculin juga sama Bigetron. Itu high ground defense yang gila banget tuh. Itu gebuk minion hampir karena hitboxnya gede kan. Jadi gebuk minion kena piercing damage. Wah itu sih capek lurus aja kan udah kena belakang kan. Makanya makin gede lagi. Makin gampang kena juga. Orang makin ngeri ya. Cici Ben. Justru gue ngerasa Cici lumayan oke buat Siusun tau sebenarnya. Ya lawan Hylos ya. Lawan Hylos terus kayak buat lari-larian dari Joy atau ngebalikin Joy juga lumayan. Vengeance. Nempelin Granger tuh ya memang punya dash, tapi nggak jauh loh. Dashnya Granger tuh pendek sama kayak Kari lah hitungannya. Dan Akai itu dia yang tadi sempat diperbincangkan juga. Stop Akai. Ternyata tidak menjadi perebutan tapi lebih ke ya udah kita lupakan dulu sejenak untuk Akai, di ban dulu aja. Tapi kalau bicara tentang EXP juga nih masih terbuka untuk Lukas. Badang gimana Badang? Badang EXP? Gue waktu itu sempat lihat Luke pakai sekali kan Badang EXP, dia pakai Hepta di item awal terus pakai defense sisanya. Sebenarnya Luke banyak banget sih hero dia, bahkan kayak Arlot pun ya bagus juga. Iya. Oke, gue ngerasa memang opsinya banyak dan karena fleksibel ya. Kayaknya emang udah biarin musuh jadi target aja ke sana. Valentina, sinyal Lukas. Itu dia Valentinanya di ban ya. Karena Valentina ketemu Lukas enak banget Valentina ya. Ya iyalah cooldownnya cepet banget. Langsung udah bye Lukas. Bye. Karena kita pernah ngeliat juga kan Valentina EXP buat tahun Lukas kan. Segitunya ya. Segitunya. Tapi memang selain sebenarnya ya untuk head to head di EXP, selain Valentina untuk Lukas tuh ada Fovius juga ya. Tapi Fovius kan udah gak ada nih. Sebenarnya kalau landing ya lawan Lukas kayak Cici, Yuzong pun masih bisa untuk landing doang. Kita bahas landing doang. Nah kalau team fight itu bakal beda. Nah gue sempat nanya juga kemarin sama coachnya RRQ, Abang Keskut. Yuzong kan sekarang maksudnya bisa ngejar marksman kan, tapi kenapa jarang gitu loh. Tipikalnya pace-nya jadi telat kalau sama Yuzong karena dia ultimate dependent gitu-gitulah. Pokoknya banyak syaratnya. Ya terus kalau lagi terbang juga dia bisa kena poke juga pas melandas ke belakang dia udah. Kalau Harit gak bisa. Dia terbang Haritnya gue wah udah tumbang. Badang XP atau cowoknya yang di XP? Ini masih banyak kemungkinan sih. Cowok ini yang tadi sempat kita bahas sangat-sangat fleksibel, bahkan kita juga udah nggak jarang ngeliat cowok mid. Iya. Lu sukanya Romer apa XP? Cowok? Romer kan? Iya, pressure-nya itu loh. Iya bisa ngebait. Ya kan bisa ngasih presensi aja gitu. Dari level 1 kena skill satunya 3 kali sih. Itu kalau mid lane tuh bocor banget. Nah ini fleksibel juga nih. Gatot bisa tuker ya. Tapi berarti mid lane mau main Novaria lagi kah? Long range damage? Atau ya kalau mau main team fight Eve. Nah itu dia. Ya. Tadi gue ngerasa opsinya selain Eve, Parsia juga masih oke. Karena ini hero-hero yang bisa dibilang close range combat kan. 4 hero dari Siusun main depan semua. Jadi lumayan enak pastinya untuk diberikan area of effect dari remote manipulation. Dan last pick dari Siusun menuju ke arah mid lane. Valentinanya udah gak ada. Opsi yang oke sebenarnya poke damage yang gila banget Lilia sih. Lilia enak banget lawan 3 hero ini, Yves, Hylos dan Gatot Kaca. Cinta dan Malam. Itu kalau dia berani banget, tapi high risk banget sih menurut gue. Iya sih risk. Apalagi ketemu sama Joy juga kan. Dia ngandelin Badang kalau ketemu Joy gini. Dia berani misalkan berani pakai Cecilian. Ya Badangnya harus ekstra kerja keras juga nanti untuk backup. Inisiatifnya harus dipilih nih, cowok aja berarti. Karena kalau main Aurora juga range-nya kan gak terlalu jauh ya. Area of effect banget. Tapi ya Zas itu dia hero anti pick off. Ya. Cuman terakhir ya, karena Zas itu terlalu scaling menurut gua. Satu item gak cukup. Waktu dulu ya kita satu item aja di awal udah kerasa oke lah gitu kan. Kalau si Nightmare Expound-nya kena last hit Granger nambah stack gak? Harus nambah ya? Nambah harus ya kan sama unit ya? Ya
Masalahnya kayak bisa di-retry itu sih. Dan Iya orang tuh sih. awal-awal Zack Explore orang tuh banyak yang nggak tahu bisa di-retry. Makanya rame banget di ranked. Sampai akhirnya udah populer juga. Tos kemana nih? Moreno mau tos kemana? sendiri. Tos kemana? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Itu dia. Oke. Nggak lihat, nggak apa-apa, nggak lihat itu. Gak apa-apa Aman, ya. aman. Gak apa-apa, kita bakal langsung melihat juga aja Lihat, langsung. nih ya. Game pertama, match pertama di hari ini, Bigetron Alpha, mampukah mereka memperbesar lagi kesempatannya untuk bisa lolos ke babak berikutnya berhadapan dengan Seosun Kambodia. Ya, sama-sama membutuhkan poin. Sama-sama belum mendapatkan kemenangan. Jadi mereka ini adalah match yang penting banget nih untuk mereka. Sangat. Dan untuk Bigetron, evaluasi yang kemarin yang udah harus dilakukan juga dari sekarang nih udah harus tunjukkan. Ya, harusnya ya. Dan dengan adanya Joy kali ini yang dipergunakan, dan berarti udah transisi lagi nih bagi Super Ken. Kemarin Assassin lagi. Assassin lagi kan, yang patternnya harusnya akan jauh lebih cepat juga. Tapi sepertinya di tengah ada sedikit keramaian untuk saling memberikan poke damage juga. Tapi ternyata justru Zas dari Achira yang harus ngacir nih, mundur dulu recall dan membuang waktu sedikit. Apalagi Netmericnya dimakanin terus. Itu level 4 cepet banget. Apalagi kalau dikasih romer ya. Kayak dia nanti nggak perlu ambil XP dimanapun. Dan agresif. Wah, ini udah mulai terkena lagi pressure-nya justru Brantizi yang dipaksa untuk mundur, tapi Ryzen sudah mulai maju. Retribution terlihat kali ini mencoba untuk mundur kembali. 2 revitalize di trigger dari Bigetron Alpha. Dia pakai 2 revitalize terus dia pakai regen juga tadi. Penuh lagi dong Luke. Tapi lumayan dini sih untuk nge-trigger ya. Karena revitalize menurut gue delaynya juga gak terlalu lama sih. Masih aman. Ya Dupok di awal dia mau menangin darah untuk kuasain river, it's okay. Sayangnya retrinya nggak ada tadi kan. Nggak ada super can. Kalau ada mungkin dia dapetin Little Wonder. Itu udah oke banget. Yap, ini dia udah level 4, ultinya ready. Dan Ryzen kali ini bakal coba untuk menjadi target. Dan first blood diamankan oleh Light. Menjadi awal yang baik untuk Bigetron Alpha. Ya, tumbangnya Suyo di awal itu langsung ngebuka nanti potensial turtle yang enak banget. Setupnya bakal lebih lancar. Oh, wait a minute, Eman? Yap. 1 lawan 2? Eman flicker. Satu hit terakhirnya ternyata masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Nomad. Tapi lihat Brantizi sendirian dikejar lagi, tapi damage cukup besar. Dan bahkan Eman punya Rondo dan outplay from Eman, si preman yang begitu mengerikan. 1 lawan 2, gak masalah. Bahkan hampir dua-duanya tumbang. So di awal yang punya pressure sebesar itu gak berkutik di depan Eman. Miss posisi yang terjadi. Dan juga flicker agresif yang walaupun hari tinggal tumbang, seenggaknya recall dan ini ngebuka semuanya. Ya, dan kesempatan untuk dapetin objektif juga terbuka kembali. Luke memberikan badannya di lini paling depan, membuat 4 pemain dari Seosun kali terpukul mundur. Walaupun Luke kali ini mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi dibalikan keadaannya di mana Nijasnya pun harus mundur ke arah belakang. Satu hit terakhirnya Luke menukarkan nyawa dengan adanya Nijas di sana. Tapi dengan Nightmare Expound-nya juga dominator selalu dibuka. Tapi sayangnya Seosun mereka nggak bisa berlalu lagi menuju ke arah dari turtle yang berhasil dikuasai oleh Bigetron Alpha. Yes, first turtle diamankan juga Bigetron. Lebih terlihat aktif untuk kali ini, pattern yang lebih tajam juga, bahkan invade jungle dilakukan. Oke, Brantizi masih ingin berada di depan ya. Dan harusnya dengan keadaan yang lagi nggak baik-baik aja buat Seosun ini, mereka harus agak sedikit lebih bersabar gak sih? Dia bawa hero farming juga sih sebenarnya. Harit versus Granger. Iya memang kalau ngomongin damage, Granger di awal juga udah lebih ready lah untuk nge-deliver damage dan range yang menang. Ketika udah 3 item, mungkin Harit akan lebih eksplosif. Nah masalahnya sampai 3 itemnya itu nih, keburu nggak? Atau ntar tiba-tiba gankingnya udah ngarah ke arah bawah. Wah, tapi aku masih belum move on dari momen Eman tadi kan? sih. Ini masih match 1 loh. Makanya masih Eman game loh. 1 loh. Ya begitu mengerikannya juga, Eman dapetin kesempatan untuk, bahkan dia belum ada bantuan ya tadi ya, benar-benar ke arah bawah. 1 lawan 2. Makanya itu belum ada backup loh. Makanya gue bilang, sempet nggak Harit ini 3 item sampai sebelum ada ganking juga dari Bigetron. Wah, ini Luke selonong boy kali. Lewat dalam turret loh. Pokoknya di tengah. Pancing Way of Dragon sih dia, apapun yang terjadi. Dan invade jungle ini dia agresif yang dibutuhkan Bigetron. Yap, Electrifying Beats kembali dengan Retribution yang dikombinasikan membuat dari Purple Buff tidak berhasil untuk diselamatkan oleh Ryzen karena retrinya juga dalam keadaan cooldown. Itu dia. Level yang pastinya lebih unggul dikejar. Jurus Stackway. Wah, ini agresif banget sih dengan adanya rule manipulation. Tidak mendapatkan point kill tapi hanya memberikan pressure kembali di mana player-player dari Seosun mereka harus bergerak mundur lagi-lagi. Ganking terjadi, The Way of the Dragon. Eman kembali melakukan adanya outplay dan bahkan Avatar of Guardian melakukan adanya backup di mana Nomad kali harus terpaksa mundur terlebih dahulu dan bahkan Ryzen Oh my god, tidak bisa menjangkau Eman dengan Evil Queller-nya dan Eman lagi-lagi selamat. itu dia
Adanya protection dari turret juga membuat lebih keras dari Eman. Dan damage yang kurang juga. Akhirnya Eman masih selamat. Memang nggak dapetin point kill, tapi itu mancing 3 orang loh. Skypiercers lagi sekarang. Langsung Skypiercers juga. Orange buff diambil. Turtle kayaknya bakal jadi bayaran sih. Kalau nggak dapat juga Siusun, kerugiannya berganda. Dan ini Bigetron Alpha yang kita rindukan ya. Itu dia pattern Ken yang sudah ditunggu-tunggu. Join lagi Wave Dragon. Oh, the Wave Dragon kali ini menuju ke arah seorang Eman, tapi sayang nggak ada follow up damage dan dibalaskan keadaan di mana Eman mendapatkan 1 stack lethality. Moreno mensecure ke arah turtle-nya dan mencoba untuk dikejar lagi, diurungkan niatnya, tapi Achira terpaksa mengeluarkan flicker setelah terkena dengan ada 1 body manipulation. Semua flickernya udah kebait kecuali flicker dari Nijas. Lagi-lagi Zaman Force, damage yang lumayan sakit. Luke yang balik kejar, tapi Eman di sisi lain harus tumbang. Moreno terpaksa mengeluarkan flickernya. Damage dari Nomad sudah mulai terasa dengan Starlium yang sudah jadi. Yep. Dan Eman tadi nggak sempat ngeluarin flicker ya di bawah. Iya. Terkena point kill juga tadi oleh Raizennya, dan item builds-nya sebenarnya tadi udah nambahin 10 ya stack lethality, tapi tadi berkurang lagi. Berarti sisa 7. It's okay sih. It's okay. Baru jadi juga tadi kan. Apalagi dengan kondisi ganking yang terus-terusan gak berhenti-berhenti. Semua Karyaman lihat bahkan sampai 4 member nih nguasain river ke arah bawah. Yap. Dan ini asuransi ataupun tabungan ya dari Bigetron Alpha memang masih ada di tangan Eman dengan gap yang cukup terlihat. Hanya ada sedikit keunggulan, jadi itu pun dikit banget ya yang dipegang sama Raizen dari Siusun atas head to head antara junglernya. Ini langsung ya. Mereka pakai 1-2-2 nih. Luke-nya udah langsung nemenin Moreno. Kemanapun Moreno mau pergi harusnya ada Luke juga untuk ngebuka. Dan ngelihat Eman yang dari awal di ganking, pilihan yang bagus juga sih. Bikin dari light-nya di dekat Eman aja. Lagi-lagi dengan Avatar of Guardian kali ini Eman tidak berhasil untuk diselamatkan untuk kedua kalinya. Dan bahkan Eman kayaknya udah pasrah. Dia tahu dia nggak bisa selamat lagi dengan flicker, sehingga ditahan aja flickernya. Nggak pakai flicker juga dari Brantazinya ya. Dia Wave Dragon dengan on point tadi. Pengejaran terjadi lagi. Nijas flicker defensif. Informasi yang sangat berguna. Ya ini karena lumayan banyak sih sisi dari Bigetron Alpha ya. Kayak ada efek slow dari Moreno, ada efek taunnya juga dari lightnya, sehingga Nijas tadi harus terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur. Feeder of Heaven telah selesai di tangan dari Nomad pula. Ini bermain dengan waktu sih menurutku. Wave Dragon, Haramit, Zaman Force juga yang keluar. Branzi harus tumbang juga dengan Moreno sebagai bayarannya. Glorious Pathway masuk dari Luke, mengejar karena Nijas. Tidak ada flicker juga. Mampukah damage dari Bigetron cukup? Dibalikin ternyata Fist Kick dengan damage yang sangat sakit. Dua Vitalize yang keluar juga langsung membeli waktu. Ken hadir, langsung membubarkan semua EOG Light. Karena Raizen 1 kill lagi didapatkan, double kill Israel. Masih mau lebih. Nomad yang dikejar, namun di sisi lain Eman terlalu dalam, berhasil dipunish. What? Akhirnya menjadi pertukaran yang tidak cukup worth kali ini, walaupun Bigetron Alpha mencoba untuk mengconvert lagi keuntungan mereka dengan secure menuju ke arah turtle, dan bahkan purple buff akan diincar berikutnya. Electrifying Beast Brantizi sendirian pun tidak berhasil untuk bisa menyelamatkan dari purple buff tersebut, dan bahkan Brantizi pun yang harus hilang untuk keempat kalinya. Langsung di instant kill. Keuntungan berganda, lagi-lagi didapatkan perfect turtle dari Bigetron. Ini yang ngebikin nantinya untuk lore pertama bakal lebih enak. Mereka pasti menang level. Mereka lagi pegang keunggulan gold juga. Dan Super Ken udah masuk di level ke-13. Ini pattern yang lumayan oke sih. Kalau sampai di menit 9 level 15, menurut gue itu udah perfect pattern. Tapi kalau misalkan lama pun di menit 10 masih oke. Ya kak, bedanya perfect sama oke nggak beda jauh sebenarnya. Tapi hati-hati nih, Achira juga udah punya Skypiercer tadi. Yang gue ngeri itu sebenarnya Nomad sih. Bakal PR nantinya di team fight ya kan. Tapi seenggaknya ada Eve lah yang bisa ngebantu sedikit mengganggu keberadaan dari Nomadnya. Tapi ini nggak henti-henti loh. Dan bahkan kali ini pun Brantizi lagi-lagi menjadi korban sendirian di depan tanpa ada backupan yang bisa diberikan oleh player-player dari Siusun. Dibalikan keadaan, Grand Pathway telah dibentangkan juga, dan bahkan kali ini pun Nijas harus ditemukan tidak bernyawa dengan hancurnya pula 1 buah outer middle turret milik dari Siusun. 4.000 gold langsung naik sekitar 1.000 gold lebih dari keunggulan Bigetron setelah turtle yang ketiga tadi. Dan ini pressure yang memang dibutuhkan juga. Mereka harus kuasai nih map dari Siusun. Jangan dikasih farming sama sekali. Seperti yang gue bilang tadi, mereka bermain dengan waktu. Berhenti sih.
Wah, ini Brandzy lagi-lagi masuk ke dalam kawanan dari Bigetron Alpha yang akhirnya dia menjadi pundi-pundi tabungan kembali. Avatar Guardian Connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Tapi lihat bagaimana di arah belakang Nijase memberikan sedikit distraksi, tapi reward manipulation dari Moreno pun berhasil untuk bisa menjebak keberadaan dari seorang Nijas sehingga dieksekusi dengan baik oleh Eman. Belum ada korban dari Bigetron Alpha. Revitalize yang berhasil menyelamatkan kondisi dari hampir semua player Bigetron. Ini menjadi lampu yang sangat terang pastinya. Dan kalau ngomongin soal objektif, Lord juga spawn. Ini momen yang bagus banget. Super Ken masuk di level 15-nya. Ready dengan Battle Retribution 4 level, pede dong harusnya. Harusnya ya, apalagi keadaan player-player dari Siusun juga dalam keadaan yang sangat-sangat under. Hanya mengandalkan Magic Sentry untuk bisa membuka vision terhadap pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan tanpa bisa mengontes sama sekali juga, Siusun harus set up defensif. Brandzy sendirian lagi nih. Mereka coba pick off banget sih. Tapi kalau Harit doang kayaknya nggak cukup deh. Harusnya, apalagi dalam keadaan under begini. Apalagi yang kena kick look juga. Dan lihat Eman solo kill kah? Coba dikejar kali ini. Nomad flicker defensif dan Yuji yang langsung membantu berserta dengan reward manipulation. Nomad hilang. Masih mau lebih. Di sisi lain Super Ken coba untuk digocek electrifying beat. Nijas hampir saja tumbang. Bakal bisa selamat sepertinya. Yes, hanya satu korban dari Nomad. Dan Siusun, mereka tertinggal satu persatu. Mereka maju satu persatu. Dan backupan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha dengan penguasaan map yang begitu baik, ya ini udah akhirnya siapapun ya udah langsung aja di geng dan dapetin poin kill tambahan lagi, membuat dari Siusun mereka dalam keadaan yang semakin sulit. Pasif dari Bastard semuanya udah dihilangkan nih, tinggal sisa yang ada di bagian top lane. Masalah top lane juga ada Lord pertama dapetin Bastard, itu udah untung banyak. Harusnya ya, apalagi trigger-trigger dari pasifnya juga udah berhasil di 3 lini yang berbeda. Lord Pathway telah dibentangkan kembali, cicilan-cicilan dengan Nightmare spawnnya ini akhirnya tidak menjadi sebuah jawaban ya. Dan bahkan dengan adanya pergerakan dari Super Ken lagi mencoba untuk masuk ke dalam player-player dari Siusun, terjebak sendirian. Luke kali terkena efek slow, tapi lihat bagaimana kali ini Luke masih terlalu kuat, tapi dengan satu buah Sky Piercers yang menyala dari Ryzen mendapatkan poin kill dari Luke dan bahkan mega kill diamankan oleh Eman dan Nijase pun menghilang. Double kill dari Eman. 3 dibayar 1 kali ini, mid terbuka. Masih ada minion. Tersisa 2 member Siusun. Mampukah mereka melakukan defense karena fokus langsung ke arah turret terlebih dahulu? Bigetron mereka gak buru-buru. Super Ken lihat absorb shieldnya begitu luar biasa, di mana Nomad yang pun tidak bisa kemana-mana lagi, berhasil dihilangkan, menyisakan Akira sendirian fokus ke arah base, dan Bigetron Alpha mendapatkan poin di game yang pertama. Kemenangan mutlak yang terlihat juga dominasi tanpa henti. Perfect Turtle menjadi modal awal bagi sang robot merah bisa menguasai pertandingan kali ini. Dan Siusun terlihat kebingungan, hanya mengandalkan Harit sebagai damage deal-nya ternyata kurang. Oke, ini dia sebuah performa yang kita nantikan kembali. Yes. Dari setiap apapun yang dilakukan oleh Bigetron Alpha di game pertama tadi, terasa sangat sempurna. Itu dia. Berawal dari outplay